pada video ini akan dikenalkan salah satu software berbasis metode elemen hingga, yaitu software Patran Nasran. Jadi memang di sini ada dua software yang bekerja secara satu kesatuan. Yang pertama adalah tentang software Nasran ini ya. Jadi ada software Nasran dan ada software Patran. Nah, ini satu kesatuan. Program Nasran sendiri adalah suatu software yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu sistem dengan dasar metode elemen hingga, atau kita kenal finite element method ya. Kemudian secara spesifik program Nasran ini mempunyai banyak kemampuan dalam menganalisis berbagai bidang disiplin ilmu teknik, diantaranya dalam bidang struktur, thermal, dan aliran fluida ya. Ada beberapa tipe analisis struktur yang dapat diselesaikan oleh Nasran, seperti analisis statik, analisis normal modes, analisis transient dinamik, analisis buckling, analisis nonlinear, kemudian structural optimization, steady state heat transfer, transient heat transfer, dan lain-lain ya. Itu intinya bahwa program Nasran ini adalah program yang digunakan untuk analisis gitu ya. Sedangkan Patran itu adalah software yang digunakan untuk modeling ya, dan juga untuk menampilkan hasil analisis dari Nasran tadi, sehingga nanti akan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan ya. Seperti itu. Jadi intinya nanti untuk pemodelan sendiri menggunakan software Patran. Kemudian setelah selesai pemodelan dianalisis oleh Nasran, hasilnya akan dilihat kembali di software Patran itu sendiri, gitu ya. Oke, mungkin di sini bisa Anda lihat ya, untuk softwarenya di PC saya sudah terinstall ini ya, ada Patran, P ini, N ini, Nasran ya. Jadi kalau Anda lihat sudah terinstall dari sini, sudah ada simbolnya ya, udah ada ikonnya gitu. Dan nanti bagaimana untuk prosedur umum pemodelan dengan Patran ini. Jadi kita mulai ya, kita lihat dulu. Di sini kita double klik saja. Nah, jadi nanti Anda bisa akan lihat tampilannya, kita tunggu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Dan nanti untuk pertama kali kita akan simpan dulu ya, untuk langkah awal mengoperasikan Patran ini. Kita buat atau kita simpan filenya. Jadi setelah dibuka, kita buat kita simpan filenya dulu dengan file new. Kemudian kita mau menyimpan di mana gitu ya. Misalkan di sini kita buat untuk foldernya gitu ya. Jadi saya buat folder latihan misalkan di sini. Kemudian saya buat lagi foldernya untuk elemen spring, misalnya begini ya. Nah, begini. Dan nanti di dalam ini saya kasih nama filenya. Jadi memang di Patran itu nanti harus disimpan dulu filenya gitu ya. Nah, oke. Kemudian muncul pertama seperti ini Anda oke kan. Nah, ini untuk backgroundnya ya. Backgroundnya bisa diganti-ganti. Misalkan di sini saya ganti warna hitam, warna putih, jadi ada warna hitam, putih, biru ya. Misalkan seperti itu. Nah, jadi tampilannya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ya, di sini untuk pemodelan di
Patran, ada menunya ya, macam-macam menunya. Di sini yang paling atas ya, menu file, group, viewport, viewing, display, preference, tool, help, utilities ya. Nah, dan yang ini menu untuk metode elemen hingganya. Di sini ada geometri, properties, load, meshing, analysis, result gitu ya. Nah, prosedur utama dalam pemodelan dengan Patran ya, untuk dianalisa di software Nasan adalah seperti ini. Karena analis elemen hingga, pertama buat geometrinya ya, buat geometri dari objek yang akan dianalisa. Di sini ada geometrinya. Misalkan nanti apakah mau membuat point, apa curve, surface, solid dan lain sebagainya, bisa di sini. Jadi proses pembuatan geometri sebenarnya dilakukan di sembarang software CAD ya, yang bisa menghasilkan file yang bisa dibaca oleh Patran. Dalam hal ini file dengan extension IGS ya. Software itu misalnya CATIA, ProE atau SolidWorks dan lain sebagainya ya. Jadi bila modelnya tidak terlalu rumit, model geometri itu bisa dibuat di Patran di sini bisa. Jadi kalau sederhana bisa di sini ya. Karena Patran juga memiliki kemampuan untuk melakukan pemodelan geometri itu. Bila objeknya cukup sederhana, maka tahapan ini bisa diabaikan dan langsung ke tahap berikutnya. Jadi nanti ini untuk geometri ini sebenarnya jika objeknya memang rumit bisa dari ini ya, apa namanya, dari software yang lain, dari misalkan dari CATIA gitu ya. Nanti kita import ya, jadi kita import di sini yang mau di ini mana gitu ya, yang mau di yang mau diimport, yang objeknya yang mana misalkan gitu ya. Dan nanti juga bisa di ini untuk unitnya ya. Jadi misalkan saja untuk objeknya yang mau diimport gitu ya. Jadi misalkan dari CATIA gitu ya, kita cari dulu untuk objeknya. Misalkan bentar ya, kita cari objeknya yang simple saja. Sebentar. Misalkan nanti kita cari ya model yang sederhana. Misalkan model 1. Ya, kita cari yang dari CATIA begini ya. CATIA yang part ya, misalkan seperti ini gitu ya. Jadi nanti bisa dicari, kemudian di sini ada CATIA option ya, kita bisa atur unitnya di sini ya, mau unitnya dalam apa ini, apakah dalam inch, apa dalam meter, apa milimeter gitu ya. Jadi bisa diatur nanti unitnya setelah kita mengimport model ini gitu. Nanti akan otomatis di sini gitu ya. Oke, seperti itu. Dan nanti setelah geometrinya ada di sini ya, kemudian kita akan langkah selanjutnya adalah membuat model elemen hingga ya. Jadi proses meshing ya, pembuatan model elemen hingga, yaitu pembuatan jaring-jaring elemen yang saling terhubung oleh nodal ya, dikenal dengan istilah meshing ya. Apabila model elemen hingganya sederhana, maka proses ini dilakukan langsung tanpa harus membuat model geometri terlebih dahulu, atau model geometrinya cukup didapatkan dari sketch atau gambar 2D di atas kertas. Kemudian bila model geometrinya sudah dibuat, maka sebelum membuat jaring-jaring elemen hingga atau meshing, sebaiknya dikontrol lebih dahulu jumlah meshing yang akan terjadi.
pada daerah mana yang dijadikan titik pengamatan, dibuat meshing yang lebih halus ya. Sedangkan di daerah yang tidak menjadi perhatian cukup dibuat meshing sekedarnya. Ya, setelah itu baru meshing. Jadi artinya nanti membuat elemen hingganya di sini. Nah, ini tampilannya di sini. Nanti untuk membuat meshing itu bisa berdasarkan jumlah dari elemennya atau elemen lengthnya. Kalau jumlah numbernya ini pilih si number berarti berapa untuk elemen itu dilakukan meshing ada berapa. Kemudian pilih nanti yang di meshing gitu ya. Setelah dari meshing kita ke pendefinisian dari pengecekan modal dulu ya. Jadi setelah di meshing ini perlu dicek ya. Cek modal itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa elemen sudah terkoneksi dengan benar. Persyaratan elemen sudah terpenuhi. Jadi nanti perlu di ekuivalen di sini ya. Jadi misalkan nodalnya tidak menumpuk gitu ya. Jadi semuanya sudah terkoneksi gitu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pendefinisian material ya. Di sini ada propertiesnya ya. Apakah nanti materialnya isotropik atau ortotropik atau anisotropik gitu ya. Jadi data material harus dimasukkan ke dalam database Patran. Data itu tergantung jenis analisis yang dilakukan. Kalau analisisnya hanya linear statik, maka data yang perlu ialah modulus elastik, Poisson ratio, dan density. Jadi dari misalkan isotropik ya, kita bisa input propertiesnya misalkan elastic modulus, Poisson ratio, sama density ini yang misalkan untuk yang analisis linear statiknya gitu ya. Nanti apakah material yang tadi termasuk ke material 1 dimensi atau 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini bisa dipilih nanti istilah dari sini ya. Kemudian tadi yang langkah ke 5 pendefinisian jenis elemen ya. Jadi elemen itu nanti tadi yang saya katakan ini ya. Jadi apakah nanti termasuk elemen 1 dimensi atau 2 dimensi atau yang lain ya. Jadi harus dilakukan juga ini tentang ya. Jadi dalam analisis struktur itu juga harus dipilih jenis elemen yang mewakili perilaku struktur yang dianalisa ya. Bila perilaku utama struktur itu adalah frame, maka struktur haruslah dimodelkan dengan elemen bar atau beam ya, sebagai representasi struktur frame di software Nastran. Jadi itu artinya di langkah tadi, di langkah kalau pendefinisian material ya di sini ya, di apakah isotropik atau ortotropik. Kemudian kalau pendefinisian jenis elemennya nanti apakah elemen 1 dimensi atau 2 dimensi atau apa gitu ya. 1 dimensi pun banyak pilihannya ya. Jadi ada spring, ada rod, ada beam. Nah, ini itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian tumpuan atau beban. Ya, pemberian tumpuan atau beban ini di load di sini ya. Jadi di sini nanti ada pilihannya ya. Jadi untuk menjamin suatu kestabilan struktur maka harus diberikan tumpuan pada model ya. Tumpuan ini haruslah bisa mewakili kenyataan peratakan atau kondisi batas suatu struktur yang dianalisis. Jenis tumpuan itu misalkan pin, fix, roll, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Dan untuk mendapatkan respons struktur tentu harus diberikan gangguan atau beban. Beban itu misalkan gaya, momen, perpindahan, tekanan, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita harus mendefinisikan gaya yang bekerja itu apa ya. Kemudian ini di sini bebannya berapa, nanti di sini diinputkan di sini. Terus nanti untuk area mana yang diberikan beban bisa diklik di sini. Sedangkan untuk displacement ya, displacement ini setelah beban ada displacementnya ya. Jadi tadi berkaitan dengan tumpuannya ya, apakah diberi tumpuan fix, apa roll atau pin. Nah, nanti bisa didefinisikan di sini gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ke analisis kontrol proses dan outputnya.
Untuk melakukan analisis sebelumnya harus ditentukan dahulu jenis analisis yang akan dilakukan dan mengontrol proses analisisnya, dan juga kontrol output apa saja yang diinginkan gitu ya. Jadi kita result di sini, di analisis di sini. Kemudian ini ada jenisnya ya, analisis, objeknya apa, metodenya apa, kemudian nanti di solution type-nya, apakah analisisnya linear static, apa yang buckling atau yang lain ya. Ini dipastikan di sini untuk solution type-nya itu. Kemudian setelah selesai di sini, ada apa ini di analisis di sini. Kemudian kita jalankan nanti program masternya ini. Setelah itu balik lagi kita akses resultnya di sini ya. Kita akses result, kemudian kita lihat hasilnya nanti di result ini. Kalau muncul di sini kalau berhasil ya muncul di sini ada tulisannya. Saya kira begitu. Nanti kita coba di pembuatan elemennya ya. Jadi pembuatan modelnya nanti bagaimana kita contohkan di video yang lain. Oke, begitu saja. Terima kasih.